pemerintah daerah terpaksa harus merumahkan kurang lebih 600 honorer atau tenaga non-ASN. Di antara mereka tentu sudah bekerja selama ini, dan dari bulan Januari banyak yang belum menerima honor. Ratusan honorer ini bukanlah tenaga pasif. Mereka aktif bekerja, meringankan kinerja-kinerja dari pemerintahan daerah. Tapi karena mereka tidak tercatat di database, yaitu database resmi kepegawaian, maka honor mereka tidak bisa dibayarkan secara sah. Hal ini berisiko menjadi temuan BPK jika dipaksakan dibayar dari APBD. Artinya, pemerintah daerah tentu terikat dengan aturan-aturan yang ada. Sejak 2023, pemerintah pusat melarang adanya penambahan tenaga honorer. Langkah ini diambil agar sistem kepegawaian nasional menjadi rapi dan terukur. Tapi, di beberapa daerah, khususnya di Situbondo, realitanya berbeda. Kebutuhan tenaga kerja di pemerintahan, di sektor pendidikan, di sektor kesehatan, atau di sektor pelayanan publik lainnya masih membutuhkan tambahan tenaga yang cukup besar. Inilah dilema yang tidak sederhana antara menjalankan aturan yang ada dan menjawab kebutuhan masyarakat. Jadi, pada tahun 2023, Menpan RB mengeluarkan surat edaran yang berisikan salah satu pada poinnya menjelaskan bahwa PPK atau pejabat lainnya dilarang mengangkat pegawai non-ASN dan atau non-P3K untuk mengisi jabatan ASN atau tenaga non-ASN lainnya. Kemudian, di tahun 2024, Menpan RB kembali menerbitkan surat edaran yang menegaskan bahwa berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara yang menyatakan bahwa pegawai non-ASN dan atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Dan sejak undang-undang ini berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lain selain pegawai ASN. Jadi, surat edaran ini sebenarnya menjadi acuan bahwa semestinya pemerintah sudah merumahkan 600 tenaga honorer atau tenaga non-ASN sejak Januari 2025 kemarin. Dan ini terjadi di beberapa kabupaten, salah satunya yang sempat kita lihat beritanya adalah di Jember. Namun berbeda dengan Situbondo, hingga hari ini masih banyak sekali tenaga non-ASN yang tetap bekerja, yang kemudian harus memaksa pemerintah yang baru untuk berat hati merumahkan mereka. Dan tentunya hingga saat ini kita masih belum tahu bagaimana kejelasan terkait upah mereka, karena mereka sudah bekerja dari Januari hingga April 2025. Namun dari sisi hukum, kita juga tidak bisa menutup mata. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 88 Ayat 1 menegaskan setiap pekerja berhak untuk mendapatkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 81 Angka 44 juga ditegaskan bahwa pemberi kerja wajib memberikan upah secara tepat waktu. 4 bulan tanpa honor, sekalipun mereka bukan tenaga ASN atau tenaga non-ASN, tetap menimbulkan pertanyaan, apakah ini melanggar hak tenaga kerja? 4 bulan tanpa honor, sekalipun mereka bukan tenaga ASN atau tenaga non-ASN, tetap menimbulkan pertanyaan, apakah ini melanggar hak tenaga kerja? Tentu ini bukan untuk menyalahkan siapapun, tapi untuk mengingatkan, negara ini berdiri di atas hukum dan rasa keadilan. Pemerintah Kabupaten Situbondo tentu tidak tinggal diam. Mereka menawarkan beberapa upaya. Pertama adalah merancang sistem outsourcing untuk kebutuhan-kebutuhan tenaga seperti sopir, tenaga IT, atau beberapa tenaga-tenaga yang dibutuhkan oleh pemerintah lainnya. Atau yang kedua, ada opsi untuk mengupayakan bagaimana honorer yang dirumahkan ini bisa terlibat aktif dalam koperasi Merah Putih yang digagas oleh pemerintah pusat. Dan yang ketiga adalah bantuan modal usaha bagi para honorer yang dirumahkan ini yang merasa memiliki kemampuan dan keinginan untuk memulai usahanya. Tapi tentu kita harus jujur bahwa semua ini masih rencana. Belum ada kepastian soal kapan akan dilaksanakan. Maka kita perlu memberikan apresiasi kepada pemerintahan Kabupaten Situbondo yang tetap berupaya mencarikan solusi dalam situasi yang sulit ini. Namun kita juga tetap patut mendorong langkah-langkah tersebut agar benar-benar dijalankan dan bukan hanya sekedar janji. Karena 600 orang honorer ini bukan sekedar angka. Mereka adalah wajah pelayanan publik di daerah kita. Dan sudah sepantasnya pemerintah tidak melepaskan mereka begitu saja. Kalau kamu peduli dengan isu-isu seperti ini, silakan bantu bagikan postingan ini. Dan boleh untuk sekadar berdiskusi di kolom komentar. Dan sampai jumpa di bahasan-bahasan lainnya terkait isu-isu publik dari sisi-sisi yang menarik untuk kita bahas. Agar kita semua bisa ngerti.